Hiji. 2. Tilu. Nadia membuka pintu apartemen dengan tangan yang sedikit gemetar. Di depannya berdiri pemilik rumah Pak Hadi dengan wajah memerah, diikuti dua petugas polisi yang berdiri tegap di koridor sempit gedung apartemen kawasan Sudirman, Jakarta. Kalian berdua harus keluar sekarang juga. Ini bukan tempat untuk orang seperti kalian, hidup bersama sebagai pasangan sesama jenis. Saya tidak mau reputasi gedung ini rusak, bentak Pak Hadi sambil melemparkan selembar surat penggusuran ke dada Nadia. Rina, yang berdiri tepat di belakang Nadia dengan rambut pendeknya yang rapi, langsung maju melindungi, suaranya tenang namun tegas. Kami sudah membayar sewa tepat waktu selama 2 tahun, Pak. Apa buktinya kami melanggar hukum? Polisi yang lebih senior membuka map kontrak sewa yang sudah lusuh, membaca pasal demi pasal dengan suara datar. Ternyata klausul anti-diskriminasi yang dicantumkan oleh pemilik gedung perusahaan multinasional yang patuh pada standar global, sangat jelas, tidak ada penggusuran berdasarkan orientasi seksual. Wajah Pak Hadi berubah pucat dalam hitungan detik. Ini tidak mungkin, gumamnya. Petugas polisi mengangguk kepada Nadia dan Rina, Bapak ini yang melanggar. Anda berdua berhak mendapatkan ganti rugi 3 kali lipat dari nilai sewa yang sudah dibayarkan, sesuai kontrak dan peraturan hukum yang berlaku. Uang tunai yang harus dibayarkan Pak Hadi malam itu saja sudah mencapai ratusan juta rupiah. Nadia dan Rina berdiri terpaku di ruang tamu setelah pintu ditutup, uang di tangan mereka terasa berat seperti beban baru. Kita menang secara hukum, tapi ini baru awal bencana, bisik Nadia sambil memandang Rina dengan mata yang penuh kekhawatiran. Rina mengangguk pelan, tangannya menyentuh lengan Nadia sekilas, sentuhan yang selalu membuat dunia mereka terasa aman meski hanya sesaat. Mereka berdua tahu berita ini akan menyebar cepat di lingkungan elit Jakarta, dan besok pagi mereka harus menghadapi kantor yang sama, di mana posisi direktur pemasaran Megacorp hanya bisa diraih oleh satu orang. Nadia, dengan ambisinya yang membara untuk menjadi wanita pertama di Lel itu, merasakan jantungnya berdegup tidak karuan. Rina, yang lebih tenang dan setia, hanya bisa berdoa agar rahasia mereka tidak menjadi senjata bagi musuh-musuh di dalam gedung tinggi itu. Malam itu mereka tidur dengan jarak yang lebih jauh dari biasanya, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri tentang bagaimana satu kejadian kecil bisa mengguncang ondasi yang mereka bangun selama 2 tahun. Pagi berikutnya, saat mobil ojek online membawa mereka ke gedung kantor di kawasan Stubd, udara Jakarta yang panas terasa lebih menyesakan. Di lift yang ramai, Nadia dan Rina berdiri berjarak 2 langkah, mata mereka tidak saling bertemu, tapi hati mereka tahu bahwa pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Rina merasa dadanya sesak mengingat bagaimana Nadia selalu mengatakan kita harus bertahan demi masa depan, sementara Nadia sendiri bertanya-tanya apakah ganti rugi 3 kali lipat itu cukup untuk membeli keheningan yang mereka butuhkan. Di lantai 28, pintu lift terbuka, dan aroma kopi mahal menyambut mereka seperti biasa, tapi hari ini semuanya terasa berbeda. Rekan kerja sudah mulai berbisik-bisik di sudut pantry, dan Nadia tahu, satu kesalahan kecil saja akan menghancurkan segalanya. Di ruang rapat besar Megacorp, proyek tender pemerintah senilai triliunan rupiah menjadi topik utama. Nadia duduk di kursi paling depan, jas hitamnya rapi, rambut panjangnya diikat tinggi, sementara Rina berada di baris kedua, mencatat setiap kata dengan teliti. Bos besar, Pak Darmawan, mengumumkan dengan suara berat,
hanya satu orang yang akan memimpin tim ini dan otomatis naik menjadi direktur. Siapa yang bisa membawa proyek ini sukses, dia yang menang. Mata semua orang langsung tertuju pada Nadia dan Rina, karena keduanya adalah kandidat terkuat. Nadia merasakan adrenalin mengalir, ambisinya seperti api yang tidak pernah padam sejak kuliah di UI dulu. Rina hanya tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya ada rasa takut yang semakin besar setelah insiden penggusuran kemarin. Sepulang rapat, di koridor sepi, Rina menarik lengan Nadia sebentar, "Kita harus lebih hati-hati. Kemarin Pak Hadi bilang dia akan cerita ke teman-temannya di kalangan properti. Kalau sampai masuk ke telinga Pak Darmawan." Nadia memotong cepat, "Kita sudah bertahan 2 tahun, Rin. Sekarang bukan waktunya mundur. Uang ganti rugi itu bisa kita pakai untuk sewa apartemen baru di kawasan yang lebih priat." Rina mengangguk, tapi matanya menunjukkan keraguan yang belum pernah ada sebelumnya. Malam harinya di apartemen baru yang mereka sewa dengan cepat di daerah Kemang, Nadia membuka laptop dan mulai menyusun strategi proyek sendirian. Rina duduk di sofa, memandangnya dari kejauhan, merasa seperti sedang menyaksikan orang yang dicintainya perlahan berubah menjadi sosok yang asing. "Kamu benar-benar rela mengorbankan kita demi kursi itu?" tanya Rina pelan. Nadia berhenti mengetik, memandang Rina dengan tatapan yang dingin tapi penuh kasih sayang. "Bukan mengorbankan, Rin. Ini demi kita berdua. Kalau aku naik jabatan, kita bisa hidup lebih bebas, tidak perlu sembunyi lagi." Rina tidak menjawab, hanya memeluk lututnya sendiri, mengingat bagaimana dulu mereka bertemu di acara team building perusahaan 2 tahun lalu. Saat hujan deras membuat mereka terjebak di mobil yang sama dan percakapan malam itu berubah menjadi pengakuan cinta yang tak terduga. Kini, cinta itu terasa rapuh seperti kaca. Keesokan harinya, rumor mulai menyebar di grup chat internal. Seseorang mengirim foto samar-samar dari apartemen lama mereka, dengan caption, "Ada yang hidup tak biasa di antara kita." Nadia langsung menghapus chat itu dari ponsel Rina, tapi ketakutan sudah menjalar. Di kantor, rekan kerja mulai menjaga jarak, dan Pak Darmawan memanggil Nadia ke ruangannya sendirian. "Saya dengar ada isu pribadi yang bisa memengaruhi kinerja tim. Saya harap itu tidak benar, Nadia. Karena posisi direktur ini membutuhkan komitmen penuh, tanpa gangguan." Nadia tersenyum profesional, "Saya mengerti, Pak. Saya siap membuktikan diri." Saat keluar dari ruangan, ia melihat Rina berdiri di ujung koridor, mata mereka bertemu sekilas, dan Nadia merasa seperti sedang mengkhianati janji yang pernah mereka buat di bawah langit malam Jakarta 2 tahun lalu. Rina pulang lebih dulu malam itu, meninggalkan pesan singkat di meja makan, "Aku butuh waktu untuk berpikir." Nadia duduk sendirian di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, bertanya dalam hati apakah ambisi ini layak untuk kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya. Proyek tender memasuki fase krusial. Nadia dan Rina ditugaskan memimpin subtim yang berbeda, sengaja dipisah oleh Pak Darmawan untuk menguji loyalitas mereka. Nadia bekerja hingga larut malam di kantor, menyusun proposal yang lebih agresi, sementara Rina fokus pada riset pasar yang mendalam. Di tengah tekanan itu, Rina menerima telepon dari keluarganya di Bandung. Ibunya bertanya dengan nada curiga, "Kamu masih tinggal bersama teman kantor itu?" "Orang bilang aneh-aneh, Nak." Rina menutup telepon dengan tangan bergetar, lalu menangis sendirian di kamar mandi apartemen.
Nadia pulang jam 2 pagi, melihat Rina sudah tidur dengan air mata kering di pipi, dan untuk pertama kalinya ia merasa ragu. Keesokan paginya, Nadia membuat keputusan dingin. Ia mengajukan ide baru ke Pak Darmawan tanpa memberitahu Rina, ide yang sebenarnya berasal dari diskusi malam mereka minggu lalu. Ini untuk kebaikan kita, gumam Nadia pada dirinya sendiri saat menekan tombol kirim email. Rina mengetahuinya saat rapat siang hari, wajahnya memucat saat Pak Darmawan memuji di ide brilian Nadia. Di koridor setelah rapat, Rina menghadang Nadia, suaranya rendah tapi penuh amarah. Kamu mengambil ide kita tanpa bilang apa-apa. Apa kamu sudah tidak menganggap aku bagian dari kita lagi? Nadia menjawab dengan suara tenang, ini bisnis, Rin. Kalau aku tidak ambil langkah ini, orang lain akan mengambil posisiku. Aku melindungi kita berdua. Rina mundur selangkah, matanya berkaca-kaca, melindungi. Atau mengorbankan aku demi kursi direktur itu. Malam itu apartemen terasa dingin. Rina tidur di soa, Nadia di kamar, jarak satu dinding terasa seperti jurang. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, sama seperti malam mereka pertama kali jatuh cinta. Rina memikirkan bagaimana dulu Nadia selalu bilang de kita lawan dunia bersama, kini dunia itu seolah menang. Sementara itu, Nadia menatap langit-langit kamar, menghitung berapa langkah lagi yang harus ia ambil untuk mencapai puncak, tapi setiap langkah terasa semakin berat. Pak Darmawan memanggil keduanya secara terpisah besok, dan Nadia tahu ini saatnya memilih, cinta atau ambisi. Rina, di sisi lain, mulai menyusun rencana kecil untuk melindungi dirinya sendiri, mungkin dengan membocorkan informasi kecil ke rial lain agar posisi Nadia tidak terlalu dominan. Keputusan itu lahir dari rasa sakit yang semakin dalam, dan keduanya tahu bahwa besok pagi, segalanya bisa berubah selamanya. Pak Darmawan memanggil Nadia ke ruangannya pagi-pagi sekali. Saya dengar ada ketegangan antara kamu dan Rina. Saya butuh tim yang solid, bukan drama pribadi. Nadia menjawab dengan percaya diri, saya bisa mengatasinya, Pak. Proyek ini lebih penting. Di luar ruangan, Rina sudah menunggu giliran, dan saat mereka bertemu di pintu, tatapan mereka dingin untuk pertama kalinya. Rina masuk, dan tanpa ragu ia menyebutkan ada kebocoran kecil di proposal Nadia yang bisa merugikan perusahaan jika tidak diperbaiki. Pak Darmawan mengangguk, mencatat, dan Rina keluar dengan perasaan campur aduk antara menang dan kalah. Nadia mengetahuinya sore hari melalui email Reisi yang tiba-tiba. Ia duduk di kursinya, tangan mengepal, tapi tidak ada amarah, hanya kekosongan. Malam itu untuk pertama kalinya mereka bertengkar terbuka di apartemen. Kamu sengaja sabotase aku, tanya Nadia dengan suara rendah. Rina menjawab, kamu yang mulai ambil ide kita tanpa bilang. Aku hanya melindungi diri sendiri. Udara terasa berat, dan untuk sesaat mereka saling memandang, ingat semua momen indah yang pernah mereka bagi, liburan diam-diam ke Bali, malam-malam berpelukan sambil mendengar lagu-lagu lama. Janji bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala tekanan. Kini janji itu retak. Keesokan harinya, tender memasuki tahap presentasi di depan klien pemerintah. Nadia dan Rina harus tampil bersama di panggung yang sama, tersenyum profesional di depan kamera. Di balik panggung, Rina berbisik, setelah ini, mungkin kita perlu bicara serius tentang kita. Nadia hanya mengangguk, tapi hatinya sudah memutuskan langkah berikutnya. Ia akan meminta dipindah ke tim lain jika menang.
demi menghindari skandal lebih besar. Presentasi berjalan lancar, tapi di akhir, Pak Darmawan memanggil mereka berdua ke ruangannya lagi. Kalian berdua adalah aset terbaik perusahaan. Tapi saya tidak mau ada isu pribadi yang merusak citra. Pilih salah satu, selesaikan urusan kalian, atau salah satu harus mundur. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk tepat di hati. Rina pulang lebih dulu, meninggalkan Nadia sendirian di kantor yang sudah sepi. Nadia berdiri di jendela lantai 28, memandang lampu Jakarta yang tak pernah tidur, dan untuk pertama kalinya air matanya jatuh. Ia tahu besok ia harus membuat keputusan yang tidak bisa diubah lagi. Keputusan itu datang di rapat akhir pekan. Nadia berdiri di depan seluruh tim dan mengumumkan, saya mengundurkan diri dari persaingan direktur. Saya minta dipindah ke cabang Surabaya mulai bulan depan. Semua orang terkejut, termasuk Rina yang duduk di baris belakang dengan wajah pucat. Pak Darmawan mengangguk puas, keputusan bijak, Nadia. Perusahaan menghargai pengorbananmu. Di apartemen malam itu, Rina menghadapi Nadia dengan suara bergetar, kenapa kamu lakukan ini? Kamu yang paling menginginkan posisi itu. Nadia menjawab dengan suara datar, karena aku sadar, kalau aku terus maju, aku akan kehilangan kamu selamanya. Tapi sekarang, dengan kepindahan ini, setidaknya aku bisa melindungi kita dari gosip yang semakin besar. Rina tertawa pahit, melindungi. Atau kamu hanya takut kalau aku terus melawan, kamu akan kalah. Kata-kata itu menyakitkan, dan malam itu mereka tidur di kamar yang berbeda untuk kesekian kalinya. Minggu berikutnya, persiapan kepindahan Nadia berjalan cepat. Rina membantu mengemasi barang, tapi setiap kotak yang ditutup terasa seperti menutup babak penting dalam hidup mereka. Di kantor, rekan kerja mulai berbisik lagi, kali ini dengan nada iba. Rina merasa bersalah, tapi ambisinya sendiri mulai tumbuh, ia tahu sekarang kesempatan direktur terbuka lebar baginya. Saat mengantar Nadia ke Bandara Soekarno-Hatta, Rina berdiri di depan gerbang keberangkatan, tangannya ingin memeluk Nadia tapi hanya bisa menggenggam tas kecil. Jaga diri di sana, kata Rina pelan. Nadia tersenyum tipis, kamu juga. Raih apa yang kamu inginkan, Rin. Kita sudah cukup berkorban. Pesawat lepas landas, dan Rina pulang ke apartemen yang kini terasa terlalu besar untuk satu orang. Ia duduk di sofa, memandang oto lama mereka berdua di Bali, dan untuk pertama kalinya merasa menang tapi hampa. Di Surabaya, Nadia mulai hidup baru, tapi setiap malam ia membuka chat lama, membaca pesan-pesan Rina, dan bertanya apakah pengorbanan ini benar-benar layak. 6 bulan berlalu. Rina akhirnya naik menjadi direktur pemasaran, posisi yang dulu diimpikan Nadia. Di acara pelantikan di Ballroom Hotel mewah Jakarta, ia berdiri di panggung dengan senyum profesional, tapi matanya mencari sosok yang tak ada. Nadia mengirim pesan singkat dari Surabaya, selamat. Kamu pantas mendapatkannya. Rina membaca pesan itu di toilet, air matanya jatuh tanpa suara. Ia sadar bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang terlalu mahal, cinta yang dulu begitu kuat kini hanya tinggal kenangan. Di Surabaya, Nadia menatap laut dari balkon apartemen kecilnya, memegang secangkir kopi dingin, dan tersenyum pahit mengingat bagaimana satu penggusuran kecil telah mengubah segalanya. Mereka masih saling menghubungi sesekali, tapi percakapan semakin pendek, semakin formal. Rina mulai berkencan dengan pria dari DC lain untuk menutupi gosip,
sementara Nadia memilih hidup sendiri, fokus pada pekerjaan baru yang lebih tenang. Suatu malam, Rina menelepon Nadia, suaranya pelan, "Aku kangen kamu." Nadia diam lama, lalu menjawab, "Aku juga, Rin. Tapi kita sudah memilih jalan masing-masing." Telepon ditutup, dan keduanya tahu bahwa luka itu tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta dan Surabaya yang tak pernah berhenti, dua wanita itu belajar bahwa kadang cinta harus dikalahkan oleh ambisi agar bisa bertahan hidup. Apakah dalam dunia seperti ini, cinta sesama jenis benar-benar bisa bertahan, atau selalu menjadi korban ambisi yang tak pernah puas?